Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat line edit, queue line edit ya. Sebelumnya kita sudah belajar cara membuat button dan memberi fungsi pada button tersebut. Sekarang kita akan membuat queue line edit, yang mana queue line edit ini kita gunakan untuk meminta input, user input ya. User memasukkan input, kemudian inputnya bisa kita gunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya kita tampilkan pada layar ataupun kita simpan sebagai password. Oke, pertama kita import sys, kemudian import pyqt5. Caranya seperti ini, from pyqt5.qt_widget import anything from pyqt5.qt_GUI import anything from pyqt5.qtcore import anything. Setelah kita mengimport pyqt5 dan sys, baru kita buat aplikasi ya. Jadi aplikasi ini wajib ya. Kalau tidak ada aplikasi maka dia tidak akan bisa berjalan. Jadi kita buat namanya misalnya app, namanya terserah. Yang penting harus ada queue aplikasinya ya, queue application. Nah, di dalam kurungnya kita gunakan sys.arg. Ya, seperti itu. Setelah ada aplikasinya baru kita buat widget. Nah, untuk menampilkan widget, button atau line edit, radio button dan macam-macam, kita pertama harus menggunakan container ya, dimana nanti kita bisa menaruh button, menempatkan button pada posisi tertentu dalam container tersebut. Nah, container salah satunya di dalam pyqt5 itu bisa kita gunakan queue_widget. Ya, pertama kita buat dulu variabelnya, misalnya namanya kita beri saja wg, kemudian kita gunakan queue_widget ya. Nah, queue_widget ini adalah container, tempat kita menaruh semua widget-widget yang akan kita tampilkan. Oke, kemudian setelah kita buat widget, kita tampilkan widgetnya dengan cara wg.show seperti itu. Setelah itu kita sys.exit untuk menjalankan aplikasinya. Kita buat sys.exit dan di dalam kurungnya baru kita jalankan app-nya ya, app.exec. Nah, app.exec itu cara menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang kalau kita jalankan, kita sudah bisa melihat layar putih seperti ini, tapi masih kosong tanpa widget ya. Yang layar putih ini adalah queue widgetnya. Nah, di mana di layar putih inilah nanti kita menempatkan button, tombol ya, ataupun line edit atau text edit dan macam-macam nanti widget yang bisa kita tempatkan pada queue widget ini. Oke. Kita sudah punya layar kosong, blank seperti itu, putih. Selanjutnya kita bisa membuat widget. Ya. Yaitu kita akan membuat line edit. Kita buat variabel, misalnya namanya line edit. Kemudian untuk membuat line edit kita harus menggunakan queue line edit. Nah, harus diingat Q-nya huruf besar, L huruf besar, dan E-nya huruf besar ya. Oke. Kemudian queue line edit-nya ini kita tempatkan di dalam container yaitu wg, queue widget. Nah, untuk menempatkan dalam wg, kita ketik saja wg di dalam kurungnya. Oke. Nah, kemudian baru kita atur posisinya. Kita mau taruh di sudut atas, bawah, kiri, di samping ya, terserah kita. Nah, caranya dengan menggunakan geometri ya. Line edit dot set geometry seperti itu. Nah, di dalam geometri ini ada X, ada Y ya. Kemudian ada panjang ya. L, ada tinggi. Ya, tinggi height ya. Ya. Nah, pertama kita masukkan dulu posisi X-nya.
X itu posisi horizontalnya ya. Posisi horizontalnya kita hitung dari kiri. Misalnya dari kiri sekitar 100 pixel. Kemudian dari atas sekitar 100. Yang dari atas ini adalah posisi Y ya. Jadi 100 dari kiri dan 100 dari atas. Kemudian setelah Y kita masukkan berapa panjang widget yang kita inginkan. Panjang dari line edit. Misalnya kita ingin panjangnya sekitar 600. Yang penting jangan lebih dari panjang layar HP kita ya. Layar screen kita. Jadi nanti bisa tidak nampak. Oke, 600. Kemudian tingginya sekitar 80 ya, 80. Oke. Nah, sekarang kita jalankan, kita mau melihat hasilnya ya. Ini dia line edit ya. Di dalam line edit ini kita sudah bisa mengetik sesuatu ya. Tetapi belum ada fungsi, kita belum memberikan fungsi pada line edit ini. Jadi line edit ini kalau nanti kita tekan enter pada tombol keyboard kita, biasanya akan menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisinya mungkin sudah lebih bagus. Mungkin panjangnya bisa kita tambahkan lagi sekitar 200. Kita tambahkan lagi panjangnya. Ini menjadi 800. Oke, sekarang kita lihat. Ya, sudah lebih bagus. Oke. Nah, di ujungnya bisa kita taruh tombol ya. Tombol atau button. Untuk meletakkan tombol di ujungnya, pertama kita buat dulu tombol. Kita buat saja namanya button ya, BTN. Kemudian button seperti tutorial sebelumnya kita menggunakan Q push button. Oke. Kemudian kita taruh ke dalam WG. Kemudian kita buat nama buttonnya, misalnya enter ya. Nama buttonnya enter. Kemudian kita atur dulu posisi buttonnya. Set geometry. Posisinya kalau ini 100 tambah 800 panjang berarti 900. Berarti posisi dari tombolnya itu mungkin lebih dari 900 ya. Mungkin 950. X-nya, kalau Y-nya sama 100 ya. Kemudian panjangnya kita ingin 100, lebarnya 80. Oke, sekarang kita lihat. Ada kesalahan. WG-nya mungkin di sini ya. WG. Ya. Nah, ini dia tombol enter. Mungkin panjangnya sedikit kurang, kita tambah lagi sekitar 200. Oke. Nah, itu dia. Itu sudah terlihat lebih bagus ya. Oke. Kemudian ya, coba kita tambahkan lagi menjadi 900. Kemudian ini 1060. Lihat. Oke. Lumayan. Ya. Jadi bisa kita atur panjang dan posisinya, terserah ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki line edit dan button, tapi belum ada fungsi. Selanjutnya kita akan memberikan fungsi ya. Atau mungkin kita tambah lagi button satu lagi, yaitu button untuk exit ya. Oke, kita tambah button satu lagi. Kalau yang ini mungkin kita rubah namanya menjadi button enter. Yang ini button exit. Button enter ya, masih button enter. Kemudian button yang kedua kita buat namanya button exit ya. Button exit sama dengan Q push button. Namanya exit. Kita masukkan ke dalam WG. Kemudian button exit dot set geometry.
1160, 1260, kemudian 100, 280. Lihat dulu. Ya, itu sudah pas, tapi agak terlalu rapat ya. Ini kita buat menjadi 80. Ya, itu mungkin sudah lebih tepat, lebih bagus. Oke. Selanjutnya baru kita berikan fungsi ya. Tapi untuk memberikan fungsi, pertama kita buat dulu label. Mungkin kita akan menampilkan sesuatu pada label ya. Kita buat label. Untuk buat label juga sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya ya. Kita beri saja namanya label, yaitu QLabel. Kita masukkan ke WG. Kemudian kita atur geometrinya. Label.setGeometry, X-nya 100. Kemudian Y-nya 200 atau 300 ya. Panjangnya panjangnya 900 boleh. Tingginya 300. Oke. Itu label. Nah, untuk sementara label ini belum nampak ya. Nah, kita lihat. Ya. Label. Ya, masih kosong karena kita belum menampilkan sesuatu pada label. Nanti setelah kita masukkan teks seperti ini, kemudian kita tekan enter atau kita tekan tombol enter di sini, maka kita akan menampilkan teks pada labelnya. Oke. Nah, untuk itu kita buat fungsi ya, fungsi. Pertama, fungsi untuk line edit ya. Kalau kita ketik sesuatu pada line edit, kemudian kita tekan enter pada tombol keyboard kita, maka akan menjalankan fungsi tertentu. Fungsinya ini keyboard enter. Oke. Nah, kalau tombol enter pada keyboard kita tekan, maka kita akan menampilkan sesuatu pada label. Kita akan menampilkan teks ya. Pertama teksnya yang kita ambil adalah teks yang kita ketik ke dalam line edit. Caranya line edit.text. Oke. Nah, kemudian label kita set teksnya ya. Label.set text. Teksnya adalah teks yang di atas, yaitu yang ini ya. Teks yang ini. Oke. Nah, setelah kita buat fungsi, ini belum bisa berjalan fungsinya, kita coba. Ya, misalnya kita ketik sesuatu, halo. Kalau kita tekan enter pada tombol keyboard, masih belum ada fungsi apa-apa. Itu karena kita belum melakukan binding atau mengconnect atau menghubungkan fungsi yang sudah kita buat ini ke line edit ya. Kita harus menghubungkan fungsi ke line edit. Caranya line edit titik return press. Return press itu maksudnya tombol keyboard, tombol enter ditekan ya. Kalau tombol enter ditekan, maka kita hubungkan connect kemana kita hubungkan, yaitu ke keyboard enter, fungsi yang di atas. Fungsi keyboard enter yang sudah kita buat di atas ya. Tapi tidak perlu menggunakan tanda kurung seperti itu ya. Tanpa tanda kurung ya.
Nah, sekarang sudah terhubung. Ini sudah bisa berjalan. Ya. Sekarang kita coba ketik sesuatu, halo, apa kabar semuanya. Sekarang kita tekan enter pada tombol keyboard. Ya, kita lihat pada label di bawah sudah tampil pesan sesuai yang kita ketik. Ya, kita ketik apa saja, dia akan menampilkan pesan tersebut. Ini adalah tutorial PyQt5. Enter. Ya, pesannya langsung berubah seperti itu. Halo, saya adalah seorang programmer. Enter. Ya, kita lihat pesannya sudah berubah secara otomatis. Oke. Itu cara membuat QLine Edit dan memberi fungsi pada QLine Edit, kemudian menghubungkan fungsinya kepada Line Edit. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat fungsi untuk button, yaitu button Enter di sini dan button Exit. Nah, kalau button Enter ini kita tekan, dia akan menjalankan fungsi yang sama. Seperti ini. Kita tekan button Enter-nya. Untuk sekarang belum ada fungsinya, kita belum membuat ya. Nanti setelah kita membuat fungsinya, dia akan menjalankan fungsi yang sama seperti kita menekan tombol Enter pada keyboard. Misalnya kita tekan Enter pada keyboard, akan muncul pesan sesuai yang kita ketik di atas. Nanti walaupun tidak kita tekan Enter pada keyboard, tetapi kita tekan tombol Enter yang ada di sini, maka dia akan melakukan fungsi yang sama, yaitu menampilkan pesan sesuai dengan yang kita ketik di dalam Line Edit. Oke, pertama kita buat fungsinya. Def button Enter. Ya. Button Enter yang tadi. Sama, yaitu tag sama dengan Line Edit. Kita masih ingin menampilkan teks yang kita ketik dalam Line Edit. Label titik set text, yaitu teks. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan seperti ini, seperti tadi ya, button namanya tadi apa ya? Button Enter ya. Button Enter. Button Enter dot click ya. Kalau yang di atas return press itu kita tekan tombol Enter. Kalau klik ini kita klik pada tombolnya ya, pada tombol ya, tombol ini kita klik ya. Itu kemudian kita hubungkan ke button Enter. Button Enter itu fungsi yang baru kita buat yang ini ya. Dan fungsinya sama saja dengan yang di atas ya. Menampilkan teks. Kita coba jalankan. Oke. Kita ketik beberapa pesan. Hello world. Kita tekan enternya, tombol enternya yang di sebelah sini. Ya. Nah, itu dia. Sudah menampilkan pesan seperti di atas. Ya, kita tekan pada keyboard juga menampilkan pesan yang sama. Kemudian kita tekan tombol enternya juga sama. Jadi bisa tekan enter pada keyboard dan bisa kita klik pada tombol ini dan fungsinya sama. Kemudian kita buat fungsi untuk tombol exit supaya kita bisa keluar dari aplikasi ya. Def button exit. Kemudian sys.exit. Jadi singkat saja sys.exit. Kemudian kita hubungkan button exit.click.connect button exit. Oke. Kita coba. Ya, sudah berhasil. Oke, teman-teman. Itu saja untuk tutorial kali ini, yaitu tentang QLine Edit, di mana kita mengambil atau meminta input dari user dengan bahasa PyQt5.
bahasa Python dengan library PyQt5.